Halo semua, perkenalkan nama saya Kamila Maulidia dari 0522 42270 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya di sini ingin mereview lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Lahirnya Pancasila merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena Pancasila diumumkan sebagai ideologi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan lahirnya Pancasila. Latar belakang lahirnya Pancasila adalah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1945. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan. Lembaga yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Cui Sangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan dasar-dasar Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila. Pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pendiri bangsa. Peringatan ini juga dilakukan sebagai bentuk pengaruh utamaan Pancasila sebagai paduan dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan negara. Mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut: Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Muhammad Yamin juga menyampaikan asas dan dasar negara secara tertulis yang isinya agak berbeda dengan yang beliau sampaikan secara lisan. Isinya adalah sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945, Soepomo mengajukan rumusan dasar negara sebagai berikut: persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno yang mengusulkan rumusan dasar negara. Berikut rumusan yang beliau sampaikan: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau saya membaca, Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet. Hal ini
Dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu. Sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuhan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur, ucap Soekarno dalam pidatonya. Tak hanya itu, Soekarno juga mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas. Di seberang jembatan emas itulah Indonesia mendapat kesempatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan masyarakat. Secara sederhana, Soekarno ingin Indonesia bisa segera merdeka. Setelah merdeka, barulah Indonesia dapat membangun negaranya secara perlahan-lahan sehingga menjadi negara yang lebih kuat. Dari sinilah Soekarno lantas menyampaikan prinsip pertama yang pasti disepakati oleh semua pihak, yaitu kebangsaan. Prinsip ini lebih mengedepankan persatuan bangsa karena negara hanya bisa berdiri kokoh ketika semua rakyatnya mau bersatu. Di sisi lain, Soekarno mengingatkan bahwa prinsip kebangsaan ini jangan sampai membuat Indonesia tidak mau bergaul dengan bangsa lain. Karena ada banyak negara di luar sana, Indonesia juga harus menjunjung persatuan dan persaudaraan dunia. Dari pemikiran inilah, Soekarno kemudian mengungkapkan prinsip keduanya, yaitu internasionalisme. Prinsip ketiga yang diusulkan Bung Karno adalah mufakat yang merujuk pada demokrasi. Hal ini menjadi sangat penting karena Indonesia memiliki masyarakat majemuk dan negara lain berdiri ini kepentingan bersama. Soekarno lantas menyebutkan prinsip keempatnya, yaitu kesejahteraan. Dengan adanya prinsip ini diharapkan tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia yang merdeka. Prinsip kelima diusulkan adalah ketuhanan karena masyarakat Indonesia adalah orang yang beragama. Dengan prinsip ini, Soekarno berharap Indonesia bisa menjadi negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, Soekarno menegaskan bahwa kelima usulannya tidak bisa disebut dengan Pancadharma. Menurut beliau, kata dharma berarti kewajiban, sedangkan kelima prinsip yang ia kemukakan adalah dasar dari suatu negara. Lalu, atas saran seorang teman yang juga ahli tata bahasa, Soekarno menyebut 5 dasar negara yang ia usulkan sebagai Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila adalah asas atau dasar. Di atas Pancasila inilah Soekarno berharap Indonesia bisa berdiri tegak, kekal, dan abadi. Sekian review video singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you.